Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Bertemu lagi dengan saya Dimas Wisono. Saya akan membagikan informasi mengenai menghindari kesalahan penulisan skripsi di bab 1. Oke, yang mengikuti channel ini dari awal hingga akhir, jangan di-skip, mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-temannya yang membutuhkan pencerahan, yang membutuhkan dalam ilmu penulisan skripsi dan kebutuhan lainnya. Oke, kali ini sebagai pengantar, saya akan mendiskusikan atau menginformasikan dalam penulisan sebuah skripsi di bab 1 yang terdapat kesalahan-kesalahan yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa ketika menjalankan atau menulis sebuah skripsi. Langsung saja kita bahas. Jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan materi ini ke seluas-luasnya, ke teman-temannya, dan ke media sosial, sehingga nanti kita akan mendapatkan amal dan ibadah karena niat kita berbagi literasi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan poin per poin hal-hal yang dihindari dalam bab 1 dalam penulisan sebuah skripsi. Kita tentunya menulis sesuai dengan fenomena. Jadi fenomena fenomena yang kita rasakan di dalam kehidupan nyata. Fenomena yang kita tulis itu harus jelas, dan kebanyakan kekeliruan atau kesalahpahaman tidak adanya fenomena yang tidak jelas itu membuat penulisan kita tidak tahu arahnya mau kemana, tidak fokus kemana-mana, kemudian apa yang dibahas tidak paham. Apa artinya fenomena? Nah, fenomena itu yang kita dapat rasakan dan kita baik di dunia maupun di negara maupun di lingkungan kita. Jadi teman-teman yang pertama harus mengetahui dulu fenomena yang jelas. Oke. Selanjutnya tidak jelas mau meneliti apa. Jadi kan ini kelanjutan dari fenomena. Yang kedua, tidak jelas mau meneliti apa. Jadi teman-teman itu terkadang yang menulis tidak paham apa yang ingin ditulis, tidak paham apa yang mau diteliti. Tidak ada juga mengenai apa yang mau dibahas dan hingga fokus apa yang mau ditekankan di sini. Jadi tidak jelasnya ini mau meneliti apa, jadi ngalor ngidul, mau yang difokuskan apa, tidak paham. Oke. Yang ketiga adalah tema, judul, permasalahan, penelitian, pertanyaan penelitian tidak nyambung. Nah, kebanyakan kita mau nulis apa dan mau bahas apa itu tidak mengetahui apa yang mau dibahas, apa yang mau ditulis, dan kita tidak paham sendiri tulisan kita ini maksudnya apa. Apalagi pembaca atau pembimbing dan penguji. Nah, hal yang sepele atau hal yang mudah dipahami adalah ketika tulisan teman-teman itu kurang baku ya, baik penulisan bahasa Inggris yang harus bahasa Indonesia tapi di bahasa Inggris kan, terus kemudian kata penghubung nah, hal yang sepele itu menjadi sebuah penilaian atau menginterpretasikan bahwa penulisan skripsi teman-teman itu bisa dikatakan 50% itu tidak mengetahui apa yang ditulis. Karena penulisan secara ilmiah ini memang betul-betul ketat sesuai dengan kaidah. Artinya apa?
dalam menulis tema, judul, permasalahan, penelitian, dan pertanyaan penelitian tidak nyambung, itu akan berdampak kepada isi dari skripsi kita. Jadi diusahakan penulisan sesuai dengan bahasa yang formal, dengan SPOK-nya, runtut, searah. Kemudian berdasarkan dengan tema judulnya itu saling nyambung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga si pembaca, penguji, maupun membimbing enak untuk memahaminya. Kemudian teman-teman juga dalam menulis paham terhadap apa yang ingin ditulis. Kebanyakan mahasiswa atau kebanyakan si pembuat skripsi, kesalahan yang terjadi adalah tidak mengetahui apa yang ditulis. Jadi teman-teman harus mengetahui apa yang ditulis dan mampu menyambungkan antara tema, judul, permasalahan penelitian, dan pertanyaan penelitian sehingga nanti secara runtut dan mudah dipahami. Nah, teman-teman di sini tentunya jangan putus asa. Teman-teman harus banyak membaca dari artikel jurnal, dari penelitian kakak kelasnya yang dikira itu baik, dan tentunya sesuai dengan kaidah setiap universitas itu berbeda-beda. Jadi teman-teman di sini terus ikuti channel saya, terus ikuti dari awal hingga akhir, jangan di skip karena channel ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bagikan ini ke seluruh teman-temannya. Jika ini bermanfaat untuk skripsi teman-teman, insya Allah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir skripsinya. Oke, kita lanjut. Dalam 4 pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian tidak nyambung dan pembahasan. Nah, hal ini juga rangkaian penekanan ya teman-temannya. Jadi apa pertanyaan penelitiannya sesuai dengan permasalahan, kemudian pertanyaan penelitiannya menjawab tujuan penelitian sehingga selaras. Artinya antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian itu nyambung dan selaras sehingga si pembaca, penguji, pembimbing juga mampu memahami pertanyaan penelitiannya A, tujuan penelitiannya A.1 ya A.1. Jangan pertanyaan penelitiannya A tapi tujuan penelitiannya B, jadi tidak nyambung. Jadi dihubungkan apa selaras ya. Saya ambil contoh antara pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Redaksi yang lebih luas, tidak hanya kata depan tujuan itu mengetahui, tapi bisa menganalisis, mengidentifikasi, menganalisa, ya kan? Jadi disesuaikan atau diselaraskan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, nah ini yang sering kali ya yang terjadi ya. Teman-teman harus banyak baca artikel jurnal sehingga teman-teman mampu mengetahui gambaran-gambaran apa saja dalam gambaran atau analogi atau kerangka berpikir dalam penulisan skripsi. Jadi kebanyakan yang terjadi adalah tidak ada permasalahan yang ada. Tidak, jadi begini teman-teman. Jadi menulis skripsi itu yang tersulit memang dari permasalahan. Jadi tidak semuanya peristiwa fenomena terdapat masalah. Nah, jadi sering saya katakan atau kepada mahasiswa saya tanyakan apa alasan untuk menulis judul ini, terus alasannya apa, terus seberapa menarik permasalahan yang ada. Saya sering menanyakan seperti itu. Berapa menarik permasalahan yang ada sehingga teman-teman mengambil judul ini. Terus kemudian seberapa penting masalahnya. Dan kadang-kadang juga mahasiswa melakukan kesalahan, tidak ada masalah tapi diteliti. Terus apa jadi masalahnya? Nah, apa gapnya? Jadi kebanyakan
gap masalah itu tidak ditemui atau pertanyaan penelitian sehingga pembahasan sehingga menjadi runtut antara penulisan tersebut. Jadi teman-teman, saya tekankan kembali dalam penulisan sebuah skripsi, teman-teman bedah permasalahan yang ada. Misalnya COVID ini mempengaruhi lini bisnis. Pemasaran tidak bisa terjual secara secara offline, tetapi bergeser menjadi online atau daring. Nah, teman-teman, objek penelitian tersebut menjadi eh, sebuah mendapatkan gap atau mendapatkan masalah. Nah, seperti apa caranya? Nah, dan lain juga pemasaran itu kan sebuah permasalahan. Nah, ketika teman-teman sudah dapat masalahnya, mendapatkan gapnya, mengidentifikasi, menganalisis, nah teman-teman baru atau artikel pendukung dari penelitian sebelumnya. Jadi lebih menguatkan ya, lebih menguatkan atau mencari rujukan penelitian sebelumnya atau rujukan pendahuluan dalam sebuah tulisan. Nah, tentunya juga bisa jadi teman-teman mendapatkan masalah tersebut dari penelitian sebelumnya, biasanya ada di saran penelitian selanjutnya. Nah, itu teman-teman juga bisa kembangkan permasalahannya yang terjadi sebelumnya dan bisa menjadikan penulisan skripsi teman-teman. Nah, sekali lagi tentunya teman-teman harus merujuk studi pendahuluan sebelumnya untuk menguatkan fenomena atau permasalahan yang terjadi. Harus memiliki teori atau argumen dasar untuk memperkuat penulisan judul skripsi maupun permasalahan. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan atau informasi yang saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ilmu ini berkah. Tetap berjuang, semangat dalam menulis sebuah skripsi. Sebagai tanggung jawab teman-teman, kelak kemudian hari akan bermanfaat bagi lingkungan teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.